Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, alhamdulillah kita sudah melaksanakan live pada Saikota pada Sabtu ini dengan tema membangun PAUD ABK, ramah ABK ya teman-teman. Nah di sini juga kita bersama narasumber kita yaitu Ibu Sabrina Siregar selaku pengelola Yayasan Harsha ya Bu ya. Yayasan Kayak Bangun Semesta. Iya. Nah jadi teman-teman kita akan menanyakan nih kesimpulan apa saja kesimpulan live dari kita hari ini. Oke. Dari awal tadi kita berbicara tentang profil pertama ya, bagaimana kita memulai sebuah pendidikan itu tentunya harus memiliki visi misi berarti. Jadi sebuah lembaga itu visi misinya apa, maka akan dijalan mengimplementasikan visi misi itu. Nah, ketika kita berbicara tentang ABK dari awal kita mendirikan sekolah karena ABK berarti pemahaman, pengetahuan guru juga tentang ABK, pemahaman terutama pemahaman pendirinya dulu nih, pendirinya dulu harus paham tentang anak berkebutuhan khusus, terus bagaimana menyebar keluar pemahaman masyarakat dan lingkungan terhadap anak berkebutuhan khusus itu penting. Nah, karena apa? Kalau anak berkebutuhan khusus ini dulunya hanya kita anggap hanya milik orang tua, ternyata tidak. Anak berkebutuhan khusus itu dibutuhkan banyak orang dalam penanganan dan pengasuhannya, karena banyak hal yang harus dilihat dari anak berkebutuhan khusus, dari kemunduran secara perkembangannya, secara kemampuan belajarnya dan lain sebagainya. Jadi dibutuhkan ketika kita memilih dunia inklusi menjadi pilihan pendidikan kita, maka kita harus benar-benar paham tentang apa itu anak berkebutuhan khusus serta penanganannya. Selanjutnya tentang memahami tentang program pembelajarannya, memahami tentang cara penanganannya, mulai dari asesmen sampai penanganan dan sampai menyusun program pembelajaran individual, sehingga anak-anak yang datang ke sekolah inklusi ini bukan cuma untuk dititip saja, tapi ada penanganan yang tepat, strategi yang cocok untuk setiap anak. Kan setiap anak itu kan berbeda-beda tentu penanganannya, dan pemahaman orang tua juga terhadap anak berkebutuhan khusus itu tuh penting. Walaupun mereka tahu nih anak saya ini butuh penanganan, tapi kadang-kadang mereka nggak sepenuhnya juga paham bagaimana cara penanganan. Yang mereka mau adalah cepat ada hasil, cepat harus ada perubahan seperti yang mereka mau. Padahal untuk anak berkebutuhan khusus itu kan butuh waktu, butuh tenaga, butuh kesabaran dalam menjalankan prosesnya, dan bukan pada hasilnya sebenarnya untuk anak berkebutuhan khusus. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kesimpulannya juga bahwa untuk menangani anak ABK itu nggak cuma hanya orang tua, juga butuh dari sekolah inklusi juga, butuh juga penanganan juga untuk guru-guru juga harus bisa belajar untuk bisa memahami anak ABK tersebut, teman-teman. Oh ya, tambah dikit lagi, ketika kita memilih untuk menjadikan sekolah kita sekolah inklusi, kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita harus melakukan kerjasama, kita harus melakukan kolaborasi dengan, kalau saya kan praktisi, kita butuh akademisi, kita butuh psikolog untuk penegakan diagnosa, bahkan kita butuh dokter loh, karena ada beberapa anak berkebutuhan khusus itu butuh penanganan medisnya, misalnya anak cerebral palsy dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa hanya diri kita sendiri, tapi kita butuh banyak orang gitu, dan butuh pengetahuan yang harus mengupgrade, harus cari ilmu, harus belajar tanpa henti gitu. Tidak bisa berdiri sendiri, juga butuh untuk banyak orang membantu, kolaborasi dan lain sebagainya. Anak ABK. Baik, hanya itu mungkin Bu ya kesimpulannya dari Ibu Sabrina. Mungkin untuk selanjutnya Sabtu depan kita akan tetap melaksanakan live pada Saikota jam 10 pagi dengan narasumber yang berbeda dengan tema yang sangat menarik juga. Baik, hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.